Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2037. Aib terbesar laboratorium pada Dewa. Sangat tidak mungkin untuk mengalihkan saat dalam perjalanan. Belum lagi pengaturan yang ketat. Richard juga terus mengawasi. Tidak mungkin terdapat satu celah pun. Terlebih lagi, jumlah penambangan dalam 5 hari terlalu besar. Tidak mungkin bisa dialihkan. Kalau begitu kemungkinannya hanya terjadi ketika tim pengangkut memuat di kapal saat di pelabuhan. Tidak benar juga. Saat itu, Richard sudah mengirimkan tim pengangkut yang kuat untuk mengawasi. Tidak mungkin muncul masalah. Bagaimana mungkin begitu banyak batu matahari dialihkan? Maka hanya mungkin ditukar saat di penambangan. Sebelumnya, batu matahari yang dimuat di 6 area penambangan sama sekali bukan batu matahari, melainkan batu biasa. Selain itu, alat transportasi tim pengangkut mengisolasi fluktuasi energi. Jadi apakah itu batu biasa atau batu matahari di dalamnya? Tidak ada yang tahu. Semua ini dilakukan oleh pasukan terlarang Dirgot yang diperintahkan Nathan Clark. Saat ini, Nathan Clark sudah menguasai 6 area penghasil utama seperti telapak tangannya. Bahkan sangat detail sehingga tahu kebiasaan tidur semua orang. Pasukan terlarang Dirgot menyelinap masuk dari awal. Pekerjaan intensitas tinggi tanpa henti selama 9 hari membuat semua orang yang terlibat dalam penambangan sangat kelelahan. Pasukan terlarang Dirgot memiliki kesempatan untuk menyelinap masuk. Tidak hanya itu, pasukan terlarang Dirgot juga secara diam-diam melakukan trik. Nathan Clark hampir mempelajari semua keterampilan Dewa Iblis Racun. Mengembangkan sedikit ramuan yang membuat orang pingsan dan berhalusinasi. Pasukan terlarang Dirgot menggunakan ramuan ini di 6 area penambangan utama. Dan gas tak terlihat menyebar di udara. Setiap orang mengalami peningkatan rasa lelah, lesu, bahkan halusinasi. Ramuan yang dikembangkan oleh Nathan Clark tidak akan meninggalkan jejak apapun setelahnya. Awalnya, perasaan Tuan Muda Weber tidak salah. Memang ada keanehan. Hanya saja semua orang lelah dan mengira itu disebabkan oleh pekerjaan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya memuat batu matahari ke unit pengangkut selama 1 jam berubah menjadi 3 jam. Hanya saja semua orang merasa wajar. Lagi pula semua orang terlalu lelah. Bahkan Lexi dan Gimson berpikir demikian. Richard tidak menerima respons balik. Juga tidak meragukannya. Dan selama 3 jam ini, pasukan terlarang Dirgot diam-diam menukar semua batu matahari. Kemudian menghancurkan semua jejak. Tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Itu sebabnya Nathan Clark sama sekali tidak beraksi. Karena sejak awal yang mereka angkut bukan batu matahari. Bos. Misi selesai. Batu matahari telah disimpan dengan baik. Pada saat ini, pasukan terlarang Dirgot kembali. Nathan Clark mengangguk dan meneguk tehnya. Vermilion dan yang lain terkejut. Apa yang terjadi? Misi telah selesai. Melihat keraguan semua orang, Nathan Clark tertawa. Benar, misi telah selesai. Batu matahari sudah ada di tangan kita. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita semua diam dan belum bergerak. Semua orang hampir gila. Biarkan dia menjelaskan pada kalian. Nathan Clark tertawa. Segera Vermilion dan yang lain tahu apa yang sedang terjadi. Pantas saja Nathan Clark begitu tenang. Ternyata dia memecahkan masalah sejak berada di sumbernya. Segera berita bahwa angkutan ketiga batu matahari yang ditambang oleh laboratorium para dewa dirampok menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia kembali gempar. Total 3 kali. Kali ini, batu matahari dirampok diam-diam. Bahkan Richard pun tidak menyadarinya. Menjadi bahan tertawaan publik. Aib terbesar laboratorium para dewa. Seluruh pihak Neslandia bergembira. Batu matahari akhirnya tidak berhasil diambil oleh laboratorium para dewa satupun. Tampaknya kekuatan misterius ini ingin sepenuhnya menghentikan laboratorium para dewa. Maka kita bisa tenang. Bahkan kita harus memberikan bantuan setiap saat. Dewan angkasa dan yang lain mulai menunjukkan sikap mereka. Sangat menyenangkan jika ada kubu yang membantu mereka. Dan tanggung jawab masalah ini tidak dapat dilimpahkan pada Neslandia. Berita itu menyebar dan bergejolak di seluruh dunia. Laboratorium para dewa benar-benar kehilangan muka. Richard terpaku pada pilar malu. Richard ingin mati. Tuan Richard.
Dewa Iblis Megam sedang mencarimu. Cepat, hubungkan dia. Bab 2038. Batu matahari yang hilang ditemukan. Sebuah suara serak datang dari seberang. Kemungkinan batu matahari ini 80–90% berada di Neslandia. Tidak dikirim keluar sama sekali. Orang-orangku mengawasi Dewan Angkasa dan Neslandia. Tidak ada gerakan mencurigakan yang berarti batu matahari pasti ada di Neslandia. Tidak dipindahkan keluar dari Neslandia. Kamu dapat menggunakan caramu untuk menemukannya di Neslandia. Apa? Richard terkejut sesaat sebelum bereaksi. Selama ini, dia sedang memikirkan di proses bagian mana dia telah dirampas. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa barang-barang dialihkan pada saat di Neslandia. Dalam pikiran bawah sadarnya, di sana tempat yang paling aman. Tidak mungkin terjadi masalah. Ditambah dengan pemikiran yang diberikan oleh Dewa Iblis Megam terakhir kali. Kemungkinan organisasi kitab suci dan sejenisnya. Ini membuat Richard fokus sepenuhnya pada kekuatan utama di luar Neslandia. Tidak pernah meragukan Neslandia. Sekarang setelah Dewa Iblis Megam mengingatkannya, dia langsung tersadar. Kali ini batu matahari ditukar. Pasti terjadi di wilayah Neslandia. Maka batu matahari yang ditukar pasti masih ada di Neslandia. Tidak akan pergi terlalu jauh. Lagi pula, Neslandia memiliki organisasi yang mengawasi seperti Dewan Angkasa. Begitu mereka mengetahuinya, mereka akan mengambil tindakan. Tapi Dewa Iblis Megam sedang mengawasinya. Para kekuatan ini tidak bermasalah. Artinya tidak diangkut keluar. Oke, aku sudah tahu. Ini adalah percakapan langsung pertama antara kamu dan aku. Jika berkesempatan kita akan bertemu. Setelah Richard menutup telepon, dia segera menyusun rencana agar Lexi dan yang lain bertindak. Menggunakan semua koneksi untuk menemukan batu matahari di Neslandia. Pada saat yang sama, ia mengirim beberapa teknisi untuk membawa peralatan pendeteksi. Dia tidak berani mengirim master ke Neslandia. Lagi pula, jika mengirim orang-orang ini ke sana, Dewan Angkasa akan mengawasi mereka, bahkan mengusir mereka. Orang-orang ini tidak memiliki alasan. Di saat Richard kesal, dia beruntung memiliki Dewa Iblis Megam sebagai rekannya. Selalu saja dia ada saat diperlukan. Menambal kekurangannya dan menjadi pendukung andalannya. Bos baru saja mendapat informasi bahwa Richard mengirim orang untuk mencari batu matahari di Neslandia. Aku mendengar dari pasukan terlarang Dirgot bahwa batu matahari gelombang ketiga disembunyikan di Neslandia. Belum sempat dikirim keluar. Vermilion menatap Nathan Clark dengan cemas. Nathan Clark tersenyum. Cari. Biarkan mereka mencarinya. Hah? Vermilion bertanya dengan curiga. Bos, bagaimana jika mereka benar-benar menemukannya? Bila mereka menemukannya, apa yang bisa mereka lakukan? Apa mereka bisa mengangkutnya? Apa aku akan membiarkan mereka mengambilnya? Nathan Clark bertanya balik. Oh. Aku mengerti. Vermilion langsung mengerti. Tidak masalah di mana batu matahari disembunyikan. Selama itu ada di Neslandia. Seperti batu matahari yang belum ditambang di 6 area itu. Walau mereka menemukannya, mereka tidak dapat membawanya keluar. Selamanya tetap milik Neslandia. Pemikiran ini perlu diperjelas. Jika menemukan batu matahari, belum tentu bisa dibawa pergi dan belum tentu jadi milik mereka. Ada kemungkinan besar, bahkan 100% batu matahari tidak akan bisa dikirim keluar. Laboratorium para dewa akan melakukan pekerjaan sia-sia. Punya waktu untuk mencari batu matahari. Lebih baik menambangnya. Terlebih lagi, belum tentu bisa menemukannya. Setelah Lexi dan yang lain menerima perintah, mereka dengan gila-gilaan mencari keberadaan batu matahari di Neslandia. Butuh waktu, uang, dan tenaga untuk mencarinya dalam skala besar. Tapi Nathan Clark sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia sedang merencanakan tahap selanjutnya. Dalam beberapa hari terakhir, Richard tidak berani melanjutkan penambangan. Terus mencari keberadaan batu matahari gelombang 3 yang hilang. Dan mencari kekuatan misterius dari segala aspek. Tapi tindakannya tidak berarti. Pada dasarnya mereka berjalan di tempat. Richard sedih sepanjang hari. Jika Dewa Iblis Megam tidak memberikan beberapa petunjuk dan arahan, dia sudah frustrasi. Akhir-akhir ini, dia bahkan tidak ada hati untuk melakukan eksperimen.
sempat berhenti untuk beberapa waktu. Tuan Richard, kabar baik. Kabar baik. Batu matahari gelombang 3 yang hilang telah ditemukan. Bersambung.